Rasil TV. Untuk Islam yang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqna bis sholihin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak maju boleh Pak? Enakan maju Pak. Nanti saya bikin permainan sedikit. Tadi vokalis kita Mulfi itu, asal ibu-ibu tahu nih, nyisirnya sejak sebelum subuh. Dia harus rata. Kalau miring dia nggak bisa nyanyi. Mana Mulfi? Udah hilang Mulfi. Pomade-nya sampai lengket. Teman-teman semuanya, para orang tua, para pendidik, hari ini kita belajar bersama, bukan tentang saya mengajarkan apa, bukan, kita belajar bersama-sama. Beberapa waktu lalu sekedar cerita saja nih Pak, kami sekeluarga ikut pelatihan dan pemetaan kami ini keluarga seperti apa sih gitu. Alhamdulillahnya sekarang keluarga itu bertumbuh dan berkembang dengan banyak fasilitas Bu. Kalau dulu orang tua kita nggak ada pelatihan menjadi orang tua, nggak ada. Sekolah orang tua nggak ada, maka mendidik kita ya seada-adanya itu. Pengetahuan mereka menjadi bekal utama. Kadang-kadang pengetahuan itu campur macam-macam, campur cubitan, campur sentilan. Kalau saya malah bukan hanya cubit dan sentil. Alhamdulillah sekarang kita bisa memberikan waktu dan kesempatan untuk ikut pelatihan. Bersyukur betul Bu dan Bapak. Saya cuma pengen mulainya dari gini nih. Nggak ada orang tua sempurna, itu nggak ada. Yang ada adalah orang tua yang terus belajar. Orang tua sempurna itu nggak ada sekolahannya, nggak ada pelatihannya Bu. Dia harus terus menerus mengetahui anakku ini seperti apa sih. Kemarin kami sekeluarga ikut pelatihan namanya Stephen. Lalu kami dapat sertifikatnya gitu untuk memetakan bapaknya ini bapak seperti apa. Saya menjadi orang tua, menjadi ayah, karakter saya bagaimana. Ternyata ada kategori-kategorinya. Saya ini karakternya adalah intuiting introvert. Intuiting introvert itu kalau bacaannya adalah intuiting, ini saya nih, ini saya. Saya itu punya kelebihan 4. Yang pertama mengarang. Memang saya penulis. Jadi pelatihan itu mengetahui bahwa saya itu punya kelebihan mengarang. Kedua, perutnya panjang. Memang doyan makan. Ketiga, menyukai perubahan secara konstan. Saya nggak suka lama-lama berada di satu tempat. Saya selalu begitu, pindah-pindah dan melakukan banyak perubahan. Yang kedua, murni, karena saya lebih cenderung menggali apa yang ada di dalam diri saya sendiri. Intuiting introvert.
intisari dari intuiting introvert itu adalah kecerdasan Anda merujuk pada indera keenam yang sekaligus menjadi otak kreatif. Ciri-ciri orang kreatif cepat bosen, Pak. Dan ketika dia bosen, dia bikin sesuatu. Saya dengan anak saya yang kedua sama. Mesin kecerdasannya adalah intuitif, menciptakan sesuatu. Tapi saya introvert, anak saya yang kedua ekstrovert. Kalau ekstrovert itu, misalnya contohnya gini. Saya menciptakan makanan namanya keripik pisang, misalnya. Itu intuiting introvert, lahir dari dalam diri saya. Anak saya yang kedua, dia tidak akan menciptakan keripik pisang, enggak ada. Tapi dia mengembangkan keripik pisang rasa keju. Itu ekstrovert. Dan ini saling memperkaya, antara saya dengan anak saya yang kedua saling memperkaya. Tapi dengan anak saya yang pertama namanya Eros, saya harus menjadi coachingnya dia, menjadi pelatihnya dia. Anak yang kedua karena dia intuiting extrovert, ngiming-ngiminginya itu benda, barang, materi. Han, kalau kamu bisa begini, kamu dapat ini. Nah, itu terstimulus. Tapi kalau iming-iming yang pertama, untuk anak yang pertama sangat berbeda, Pak. Anak yang pertama itu iming-imingnya, Mbak, kamu bisa nggak melakukan ini sesuai dengan impianmu? Jadi di drive, ditantang. Sama dengan seperti Rasulullah SAW mengajar orang, Bapak dan Ibu. Ada orang yang berubah karena takut neraka. Ada. Maka ceritanya tentang neraka, dia berubah. Ada orang yang berubah karena cinta pada surga. Maka Rasulullah menceritakan tentang surga. Ada orang yang berubah karena ingin mendapatkan ridho dan rahmat Allah. Masing-masing mesin kecerdasannya berbeda. Sangat berbeda. Ada orang yang kalau kenyang mikir. Ada orang yang kalau kenyang tidur. Ada orang yang kalau lapar justru kreatif. Tapi ada orang yang kalau lapar justru nggak kreatif, bawaannya marah-marah mulu. Nah, saya itu kalau lapar marah, Bu, Pak. Mudah tersulut emosi kalau lapar itu. Jadi kalau saya lapar jangan senggol deh. Berantakan nanti. Karena pelatihannya ini menarik, saya akhirnya mengembangkan sendiri. Nanti bapak-bapak bolehlah ke kantor travel di CMC. Nanti kita ngobrol dan barangkali bapak dan ibu mau mengetahui lebih lanjut tentang pemetaan saya ini bapak seperti apa sih, atau ibu seperti apa, anak seperti apa. Karena nanti ini akan jadi teamwork. Menjadi tim yang akan melaksanakan tugas masing-masing. Kedua, saya punya kertas di sini. Yang mau silahkan ngambil. Ini ada spidolnya. Saya minta bapak dan ibu menggambar, nanti saya bacain kira-kira karakter bapak dan ibu itu seperti apa. Kalau ada yang berani. Boleh bapak dan ibu ambil satu-satu, ada spidolnya, mungkin secukupnya aja, nggak semuanya. Main-main aja ini, Bu. Cuman biasanya dari permainan itu saya menjadi tahu pemetaannya. Oh, ibu begini gitu. Ibu-ibunya dibagi dong, Pak Arif. Kasihan ibu-ibu. Para ibunda yang dirahmati Allah, Bu silakan maju aja, Bu. Ini masih kosong depan, nggak apa-apa. Para ibunda, ayahanda, boleh kalau ada pulpen gambar sendiri. Nanti gambarnya tunggu instruksi saya. Tunggu instruksi saya.
Sudah semua? Silahkan dengarkan baik-baik instruksinya. Ini kita senang-senang aja ya Bu ya, merayakan Imlek. Semua siap? Itu medan gambarnya ini. Di sini ini seluruh medan gambarnya, silahkan gambar. Jangan begini, gambarnya begini. Nah, betul ya. Gambarnya begini. Melebar. Silahkan gambar gunung. Silahkan gambar gunung. Perhatikan kalimat dan instruksinya. Jangan melebihi atau mengurangi instruksi. Silahkan gambar gunung. Gunung, bukan guling. Gunung. Udah? Silahkan gambar matahari. Sudah? Silahkan gambar burung. Sudah? Silahkan gambar, sekarang gambar sungai. Selanjutnya gambar pohon. Gambar rumah. Ini kalau dibacain satu-satu sampai maghrib ini belum selesai kayaknya. Seru ini. Sudah batu? Terakhir gambar ular. 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 Lengkap, ada sungai. Nah, terakhir sekali. Gambar perahu. Perahu. Sampan. Perahu. Ini enggak menilai bagus apa enggaknya. Saya tahu gambarnya jelek semua. Saya udah putus asa minta orang tua gambar bagus, sudah putus asa saya. Saya tahu gambarnya udah, ya udahlah segaris-segaris gitulah. Anak-anak kita Bu, kalau Ibu nanti sempat Bapak dan Ibu sempat ngelihat lukisan-lukisan anak-anak kita, indah-indah. Canggih-canggih. Ada satu lukisan yang paling saya senang, karya Taki. Itu dia bisa menggambar kota kecil di semesta. Warnanya biru, hitam, dan putih. Udah semua? Siapa yang mau dibacain? Tulis namanya, kirim ke depan. Satu-satu. Jangan dikumpulin satu-satu Ustaz. Ini satu-satu Bu, satu-satu. Pegang dulu. Nah, oke. Ibu tunggu aja situ sebentar. Bu Fitri. Bu Fitri boleh duduk sini Bu. Saya akan ceritakan gambar Ibu. Kalau salah bilang salah, kalau betul bilang betul. Pertama, Bu Fitri ini secara pola asuh yang dominan cuma satu, bukan ayah atau ibu, bukan. Yang dominan cuma satu, ibunya atau ayahnya. Yang mana Bu? Ayah.
Ayah bagi Bu Fitri itu dominan sekali, kuat. Ibunya nggak kelihatan. Kalau saya salah, sebutin salah. Bu Fitri ini temannya banyak. Di sana berteman, di sini berteman, tapi nggak ada yang dekat. Temannya ada di mana-mana. Hanya saja nggak punya sahabat. Betul nggak, Bu? Temannya banyak. Kalau salah, salah. Ketiga, Bu Fitri ini orangnya percaya diri banget. Karakternya kuat. Pemasukannya besar, pengeluarannya besar. Rata pengeluarannya dan pemasukannya besar, sama Pak. Tahu diri. Punya cita-cita cuma satu. Insya Allah on the track, Bu, cita-citanya. Cita-citanya on the track, sudah siap Ibu laksanakan. Saya nggak tahu cita-citanya apa. Cita-cita Ibu apa? Masuk surga. Hanya saja Bu Fitri ini punya masalah. Ada satu masalah besar tentang dirinya. Masalah-masalah kecil tentang keluarganya. Masalah tentang karakternya itu satu, dia tahu karakternya, potensinya, kekuatannya, kelemahannya, tahu banget. Tapi punya masalah satu besar yang belum berhasil diatasi. Sementara Bu Fitri punya problem-problem kecil di tengah-tengah rumah tangganya. Beliau tahu banget masalahnya itu kecil. Cuman di dekat keluarga. Entahlah, saya nggak tahu apa. Tapi petanya begitu. Alhamdulillahnya Bu Fitri tahu betul keluarganya itu keluarga seperti apa. Jadi Bu, saran saya adalah petain mana masalah yang harus diselesaikan dulu, yang kecil-kecil atau yang besar dulu. Alhamdulillahnya Bu Fitri ini Pak, suaminya yang mana Bu? Alhamdulillah Pak, Bu Fitri nggak punya masalah keuangan Pak. Dia masalahnya bukan keuangan, dia masalahnya kepribadian. Itu yang harus Ibu selesaikan dulu. Nah, nggak usah diakuin ke saya, tapi ini namanya psikologi positif, bahwa problem Bu Fitri adalah harus selesai di kepribadian itu. Tenang Pak, Bu Fitri cinta mati sama Bapak. Dan Bapak juga cinta mati sama Bu Fitri, Bu. Beneran. Nggak usah khawatir Bu, biarin aja, lepas aja, nanti pulang lagi dia. Saran saya, cita-cita itu kejar. Oke, cita-cita masuk surga itu sesuatu yang ultimate. Saran saya, ada cita-cita profesional, ada cita-cita kemahiran, ada cita-cita keinginan. Bu Fitri sudah tinggal menyelesaikan aja itu. Kejar aja Bu, jangan khawatir. Bu Fitri sudah on the track. Jadi Pak, tugas Bapak ringan insya Allah. Tugas ringan, karena Bu Fitri tahu rumah tangganya bagaimana, tahu karakternya bagaimana, tahu problem terbesarnya apa, tahu problem kecil-kecilnya apa. Tinggal yang perlu Bapak support adalah kepercayaan. Beri kepercayaan Bu Fitri yang sangat besar, sehingga problem-problem itu sesuai pada tempatnya dan gilirannya diselesaikan satu-satu. Bu Fitri, saran saya, cari sahabat satu aja untuk tempat diskusi. Kurang lebih itu Bu. Terima kasih Bu Fitri. Kok saya jadi peramal gini? Bukan ramalan ini, bukan. Silakan Bapak, mau siapa Pak? Silakan maju. Bu Yaya. Ya Allah Bu Yaya. Ini kita nggak pelatihan, nanti kita baca-baca gini doang ini. Alhamdulillahnya Bu Yaya
eh, peran ayah lebih kuat dibanding peran ibu. Karena itu Bu Yaya ini menjadi orang yang agak beda sama Bu Fitri. Bu Fitri itu tadi kalau disuruh menonjol, tapi kalau Bu Yaya ngumpet sedikit. Dia menonjolkan, menunjukkan sesuatu yang dia ingin orang lain tahu aja. Yang orang lain nggak tahu. Maaf ya Bu Yaya, kamu duduk sini, udah santai. Bu Yaya temennya nggak banyak, tapi juga nggak ada yang sahabat. Harusnya kalau temennya dikit, sebaiknya jadi sahabat. Izinkan saya memberikan bukan koreksi, tapi motivasi. Bu Yaya harus menjadi sosok dan pribadi yang lebih dekat dengan keluarga dan rumah. Usahakan itu, Bu. Karena posisi Bu Yaya ini sedang jauh dari keluarga dan rumah. Entah jiwanya, entah karakternya, entah konsentrasinya sedang. Pemasukan kecil, pengeluarannya banyak banget. Dan banyak yang tidak direncanakan. Ada lika-liku keuangan itu lumayan lah, lumayan. Dan Bapak dan Ibu, ini sebetulnya psikologi positif. Ini namanya unconsciousness test. Gambar-gambar ini secara garis dan tarikan sebetulnya bukan tentang cerita tentang gambarnya, tapi cerita tentang karakternya, cerita tentang kemampuan dirinya, cerita tentang kepribadiannya, bukan tentang. Sebenarnya kalau dibacain gini rahasianya muncul semua, Bu. Saya nggak enak jadi. Bu Yaya tahu karakternya baik, kuat, kokoh, kenal betul pribadiannya. Tapi Bu Yaya punya problem yang sangat besar antara dirinya dan keuangannya. Itu problem Bu Yaya itu di situ. Kalau tadi Bu Fitri itu problemnya ada di sekitar dirinya. Nah ini Bu Yaya ini problem besarnya sebetulnya nggak usah dipikirin, Bu, keuangan itu beneran. Jangan menyita banyak tenaga dan perhatian. Dia selesai dengan sendirinya kalau problem keuangan itu, Bu. Yang paling besar adalah ikhtiar dan istighfar. Itu aja selesai. Saran saya Bu Yaya, suaminya Bu Yaya mana, Bu? Datang nggak? Saran saya Bu Yaya mendekatkan diri ke rumah, lebih dekat lagi, lebih tumak ninah. Bisa jadi jaraknya dekat, tapi kadang-kadang hatinya yang kurang. Bisa jadi begitu. Kedua, alhamdulillah Bu Yaya itu cuma punya cita-cita cuma satu, dan insya Allah sudah berada di tempat yang baik. Kejar aja, berjibaku aja, bismillah aja. Tapi masalah Bu Yaya banyak banget, Bu. Masalahnya banyak dan besar-besar, terutama tentang manajemen keuangan dan kepribadian. Kurang lebih begitu Bu Yaya. Apa? Oh iya, betul nggak sama Bu Yaya? Silahkan dibetulkan atau disalahkan. Itu ada yang minta jawaban, Bu, betul apa enggak? Yang mana nih, Pak? Yang ini? Oke, ini Pak siapa nih? Pak siapa, Ustaz? Ini dua-dua aja, bapak-bapak dua, ibu-ibu dua deh. Nanti setelah pertemuan kita ngobrol. Alhamdulillah. Nah, yang mana, Ustaz?
Nanti lah ya, nanti kalau ini dikasih nama semua. Kalau dikasih nama semua saya bawa pulang, nanti saya bacain. Saya tulisin. Kumpulin jadi PR. Alhamdulillah ini Pak Zul. Pak Zul ini cita-citanya banyak banget, subhanallah. Pemasukannya juga besar banget. Dan ideal beliau berada di lingkungan keluarga yang baik, bapaknya kuat, ibunya kuat, dan beliau menjadi seorang anak yang tumbuh. Penting ini Bu, betul, mengetahui anak-anak kita sendiri itu penting. Pak Zul karakternya masih agak malu-malu, bersembunyi di balik sesuatu, belum keluar seutuhnya, padahal cita-citanya banyak. Problem Pak Zul yang paling besar adalah ada di antara pasangan dan keuangan. Pak Zul yang mana Pak? Yang ini gambarnya. Oh, ternyata betul kan? Cocok. Mana tadi Bu Fitri coba? Jadi tinggal Pak Zul tahu banget Pak, rumah tangga, karakter, alhamdulillah keren Pak, betul Pak. Cita-cita Pak Zul dibanding Bu Fitri banyakkan Pak Zul. Pak Zul ini maunya masih banyak. Ada beberapa keinginan yang belum tercapai. Sekurang-kurangnya ada cita-cita 3 yang harus Pak Zul kejar. Betul Pak, saya saran yang paling, kenapa kok tiba-tiba ketemunya Pak Zul sama Bu Fitri ya gitu, itu kan qadar Allah juga. Saran saya yang paling besar adalah memberikan kepercayaan yang lebih kepada Bu Fitri. Insya Allah, nanti jalan insya Allah. Beri, kalau perlu gaji serahin semua. Oh maunya. Pak Zul ini Bu Fitri orang yang gampang Bu. Gampang sekali beliau itu. Gampang bahagia, mudah senang, nggak perlu susah-susah. Karena karakternya memang karakter yang mudah dan menyenangkan. Jadi orang-orang seperti Pak Zul ini bersyukur menjadi suami Bu Fitri karena buahnya banyak. Rahim, karim. Yang perlu dilakukan Pak Zul adalah dalam gambar ini sebetulnya sederhana. Membangun karakternya. Kalau karakter Bu Fitri itu, kalau Pak Zul sama Bu Fitri ketemu, mengajukan beberapa alternatif pilihan, yang kuat Bu Fitri Pak. Maunya. Kalau Pak Zul, oh ya udahlah, maumu gitu. Jadi yang seimbang aja Bu nanti. Karena ketika kita menemukan balancing, yang lahir adalah potensi-potensi besar. Begitu juga anak-anaknya nanti. Begitu juga anak-anaknya. Iya. Kurang lebih begitu. Jangan banyak panjang karena yang asli yang sesungguhnya belum saya sampaikan tentang bagaimana caranya mengenali karakter bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi Bapak-bapak, mau dibacain Pak? Pak Ahmad Yudi. Yang mana Pak Ahmad Yudi? Oh, siapa? Siap. Keren Bapak. Bapak dapurnya ada 2 Pak. Ada 2, bukan maksudnya bukan istri bukan, tapi ada pembiayaan keluarga yang selain keluarga inti. Kelihatan banget kok Pak di sini Pak. Karakter Bapak kuat, hebat, dahsyat. Cuman itu perlu diselaraskan antara pemasukan dan pengeluaran. Kayaknya jauh banget Pak. Keinginan tuh banyak tapi di-maintain aja. Jadi Bu, Bapak, ada beberapa karakter dasar yang harusnya sebetulnya seimbang. Karakter dasar yang seimbang itu yang pertama sekali adalah mengatur pribadi. Masing-masing saya kira
mengetahui aku ini orang kayak gimana, insya Allah semua tahu, semua paham. Cuman yang nggak pada kita tahu adalah aku ini maunya apa. Karena kalau kita nggak tahu mau kita apa, kita nggak tahu kekuatan apa yang kita pakai, potensi apa yang kita pakai. Nah, ketika itu terjadi, contohnya misalnya gini. Bapak dan Ibu sekolah berapa lama? SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 12 tahun, kuliah 4 tahun, 16 tahun, S1, S2 2 tahun, 16, 18, S2, S3, total berapa tahun kuliah? Hampir 20 tahun. Hampir antara 16 sampai 20 tahun. Itu yang kita habiskan rata-rata untuk sekolah. Saya izin menyarankan kepada Bapak dan Ibu, ambil waktu 1 tahun saja. 1 tahun saja untuk mempelajari Al-Quran. 1 tahun aja, nggak usah lama-lama. 1 tahun saja. Mumpung sekarang 2018 masih bulan Februari, gunakan tahun ini sampai Desember, fokus Al-Quran. Tumpukan perhatian, konsentrasi, potensi, kekuatan untuk mengkaji Al-Quran. Insya Allah Desember ibu-ibu semua, bapak-bapak semua punya dan menemukan kekuatan potensi dirinya, insya Allah. Fokus ke Al-Quran, 1 tahun saja saya minta, beneran. Jadilah orang tua yang concern terhadap Al-Quran, 1 tahun. Sekolah kita udah banyak Pak, ibu-ibu apalagi sekolahnya tinggi nggak kepake semua ilmunya. Serius Bu saya. Ibu-ibu sekolah lama Bu, masih ingat pelajaran SMA? Kuliah? Bapak-bapak masih Bu sedikit-sedikit kepake. Nah, potensi yang terkubur itu mudah-mudahan kalau kita dekati Quran insya Allah keluar semua insya Allah. Maka para ibunda, ayahanda yang saya hormati, mumpung masih Februari, waktunya masih panjang, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, fokus mempelajari Al-Quran. Ibu-ibu kalau baca Quran sehari berapa jam sih? 1 jam, 1 juz, kurang apa lebih? Kalau yang ibu-ibu kategorikan cukup berapa jam? Kalau saya minta 1 hari 5 jam, setiap hari 5 jam berinteraksi dengan Quran, kebanyakan atau terlalu sedikit Pak? Berinteraksi itu minimal baca. Berinteraksi itu ada 3. Baca, faham, amal. Baca, faham, amal. Sekurang-kurangnya baca. Sekurang-kurangnya baca. Kalau dalam sehari 5 jam baca, mungkin nggak ada kata cukupnya sama Quran. Kebanyakan saat 5 jam. Jangan Pak. Kita motivasi diri untuk setiap hari minimal 5 jam interaksi dengan Quran. Minimal 5 jam. Nanti kita ketemu lagi Desember untuk melakukan evaluasi. Kita sudah menjadi sakinah, mawaddah, warahmah belum? Al-Quran itu ajaib karena dia, kalau kita memberikan perhatiannya segini, Al-Quran akan membalasnya segini. Kalau kita memberikan perhatian kepada Al-Quran segini, Al-Quran membalasnya segini. Jadi Al-Quran itu mengikuti pola interaksi yang kita lakukan. Kalau interaksi kita cuman ba'da subuh dan ba'da maghrib, masing-masing 15 menit, total setengah jam, ya jangan harap kita mendapatkan keutamaan dari Al-Quran. Dapat cuman wajib-wajibnya doang dari Al-Quran. Maka para ibunda dan ayahanda, saya tidak banyak memberikan macam-macam lah ya. Saya berharap interaksi kita dengan Al-Quran mulai kita perbaiki. Bismillahirrahmanirrahim. Amanah pendidikan sekurang-kurangnya ada 3. Menjaga hidup anak,
menjaga pikiran anak, dan menjaga agama anak-anak kita. Anak-anak ini satu keluarga lah, tidak perlu dipisah-pisahkan. Hidup, pikiran, dan agama. Maka para ibunda yang dirahmati Allah, jadilah orang tua yang suka memberi nasihat, bukan ngomel ya Bu. Bedain, suka memberi nasihat dan ngomel itu ada bedanya. Kalau ngomel, intonasinya tinggi, intensitasnya rapet, itu ngomel. Nadanya tinggi, ngomongnya cepat, itu ngomel. Kalau nasihat, sekali pukul, nanti lagi, sekali pukul, nanti lagi. Rasulullah SAW menyampaikan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Tirmizi, tidak ada pemberian yang lebih baik dari orang tua kepada anaknya seperti nasihat baik. Jadilah orang tua yang memberikan nasihat baik kepada anak-anaknya. Bukan ngomel, sekali lagi bukan ngomel. Nasihat baik. Yang kedua, mendidik anak itu jauh lebih berat timbangannya di depan Allah dibanding sedekah setiap hari. Mendidik anak berada di tempat yang baik, tumbuh dengan yang baik, jauh lebih berat timbangannya di depan Allah dibanding sedekah setiap hari. Maka para ibunda, ayahanda, jadilah orang tua yang memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya. Yang ketiga, ini atsar dari Ibnu Umar. Ibnu Umar ini anaknya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini kalau cara mendidik anaknya keras, Pak, dengan tenaga. Ajarkan anakmu mengenali dirinya sendiri. Nanti ibu nggak capek. Kalau anak-anak kita mengenal dirinya sendiri, bapak dan ibu insya Allah tidak capek. Karena cuma nganterin doang. Kamu tuh karakternya begini. Karena itu saya sangat concern terhadap anak-anak saya, juga anak-anak didiknya. Pengen tahu kamu tuh pengen jadi apa sebetulnya. Kamu tuh maunya kemana. Kamu tuh harapannya apa, cita-citanya apa. Sampai hari ini yang paling dekat dengan saya itu ada kelas 12 dan kelas 9. Kelas 8. Sangat dekat dengan saya kelas 8 dan kelas 12. Alhamdulillah. Kelas 10, kelas 11 belum terlalu dekat. Kelas 7 dan kelas 9 juga belum terlalu dekat. Karena itu saya mengenali potensi anak-anak di kelas 12. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, cara mengenali potensi anak ini macam-macam. Rasulullah SAW punya istri berapa, Pak? Berapa, Bu? 12 sama Ibunda Khadijah. Bapak-bapak mau berapa, Pak? Rasulullah itu, Bu, semua istrinya tumbuh berkembang bersama Rasulullah. Misalnya Ummu Saudah, Ibunda Saudah. Ibunda Saudah itu sebelum nikah sama Rasulullah gini. Tapi setelah menikah sama Rasulullah jadi begini. Berkembang nggak karakternya? Berkembang. Ummu Zainab binti Jahsi irit banget. Nampung air juga nggak netes. Tapi ketika menikah bersama Rasulullah menjadi orang yang karim tangannya. Punya apa saja diberi. Dan wanita karir, ngembangin. Ummu Zainab itu nggak boleh ketemu pelepah kurma yang doyong, nggak boleh. Dipotong, dicacah, dikeringin, ditumbuk, dimasukin kain, jadiin bantal, dijual. Kreativitasnya tumbuh terus menerus. Ummu Aisyah cerdasnya luar biasa. Apapun yang disampaikan Rasulullah terekam, lalu kemudian dia analisa, dia kembangkan, dia sampaikan. Semua istri-istri Rasulullah
menikah Rasulullah dan berkembang. Ini pertanyaan untuk bapak dan pertanyaan untuk ibu-ibu. Sudah menikah berapa lama? Semakin berkembang atau semakin tertutup potensinya? Alhamdulillah masih stagnan. Stagnan itu artinya istiqomah. Udah stagnan, tambah berat badan. Berkembang tuh ke depan, ini samping. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya berharap meskipun kecil, punya cita-cita nggak perlu banyak-banyak Bu, 3 aja. Tahun ini punya cita-cita 3, nanti tahun depan Ibu koreksi lagi, sudah sampai di mana cita-cita tahun ini yang 3 itu. Desember koreksi lagi, sudah utuh belum? Sudah tercapai belum? Istri Rasulullah yang pertama siapa Bu? Ibunda Khadijah. Apa karakter utama dari Ibunda Khadijah Bu? Karakter utama dari Ibunda Khadijah, pejuang. Kayanya luar biasa. Karakter utama dari Ibunda Khadijah adalah pejuang. Sudahkah ibu, bapak menjadi karakter keluarga pejuang? Ibunda Khadijah itu adalah perempuan pertama yang masuk Islam. Ketika hari ini Ibunda Khadijah masuk Islam, besok dia sudah mengislamkan 12 ummahat. Hari ini bersahadat, hari ini berdakwah, besok dia ngajak 12 ibu-ibu mensupport dakwah dan bersahadat. Kira-kira ibu sudah begitu belum? Ambil karakternya sedikit aja, nggak usah seluruhnya, nggak sanggup kita, nggak mampu. Ambil karakter Ummu Khadijah, karakter 1 saja, pejuang, berdakwah. Silakan bapak dan ibu buka surat Al-Baqarah ayat 151. Mohon maaf lah ibu ya, ini lagi batuk dan pilek berat saya sebetulnya. Seratus 151. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu 'alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Tugas bapak dan ibu tercakup dan terangkum dalam satu ayat ini saja. Tugas bapak dan ibu yang pertama adalah yatlu alaina, yatlu alaikum ayatina, membacakan ayat-ayat Allah kepada anak, istri, suami. Bapak dan ibu kalau dibuat perbandingan Pak, mana lebih banyak taklimnya? Taklim bapak-bapak atau taklim ibu-ibu? Ibu-ibu sering cerita hasil taklim ke bapak-bapak? Alhamdulillah sering, tapi saya duga banyak yang enggak. Taklim itu untuk dirinya. Padahal kalau ibu-ibu pulang dari taklim lalu menceritakan hasil taklim kepada suaminya, insya Allah keluarga ini tumbuh bersama, berkembang. Karena tugas pertama yang dilakukan adalah yatlu alaikum ayatuna. Sering-seringlah membacakan ayat-ayat Allah kepada anggota keluarga. Sering-seringlah membacakan ayat-ayat Allah kepada anggota keluarga. Satu ayat nggak apa-apa, tapi dalamin sambil nyupir nih Pak, misalnya nganter pagi, berangkat bersama. Bu, ayah baru baca 1 ayat, ayatnya tentang ini. Kira-kira Allah ngomong apa ya dalam ayat ini? Yang dimaksud Allah apa ya dalam ayat ini? Yatlu alaikum ayatin. Sering-seringlah membacakan ayat-ayat Allah kepada masing-masing anggota keluarga. Kedua, wa yuzakkikum. Sering-sering ngajak istighfar. Ada beberapa tafsir dalam hal ini.
Yang pertama, kalau kita sering membacakan ayat-ayat Allah kepada anggota keluarga kita, kepada anak didik kita, secara otomatis Allah akan mensucikan mereka. Secara otomatis. Ada ulama anaknya kena narkoba, kira-kira salahnya di mana? Ustadz, kiai, ustazah, anaknya kena narkoba, salahnya ada di mana? Tidak dibacakan ayat ini kepada anak-anaknya, tidak dibacakan ayat-ayat Allah kepada anak dan keluarganya. Sering-seringlah membacakan, nanti Allah akan mensucikan. Wa yuzakkikum. Yang ketiga, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, mengajarkan Alkitab dan hikmah. Dulu zaman anak-anak saya masih kecil, Bu, kalau kita jalan-jalan ke mall gitu, dulu jalan-jalannya ke mall sebelum taubat. Ketika di mall ada anak kecil nangis, saya kumpulin anak-anak saya. Nih lihat, nih anak nangis. Kalau kamu nangis begini, nangis tuh sampai muter gitu, ngosek gitu. Kalau kamu nangis begini, Bapak gantung kamu di tengah mall. Sampai sekarang kalimat itu diingat anak-anak saya. Apakah anak-anak saya jadi nangis? Enggak. Karena sudah dia diaba-aba. Apakah beneran kalau nangis digantung sama bapaknya? Enggak mungkin. Itu namanya menanamkan. Caranya masing-masing, jangan ditiru saya. Bapak dan Ibu pasti punya cara yang lebih baik insya Allah daripada saya yang lemah dan doif ini. Tapi menanamkan itu penting. Kalau aku begini konsekuensinya apa ya? Ke bandara, jangan Pak. Jangan dibiarin anak itu lari ke sana kemari ke bandara, mumpung luas, mumpung ada karpet. Jangan. Duduk di bandara semua kasih tahu, "Nak, kita mau naik pesawat." Di bandara tempat orang berkumpul ada adabnya, ada normanya. Normanya ini. Kalau kamu mau melakukan ini, karena itu saya heran banget ketika ada anak-anak muda kumpul semua dengan anak-anak remaja di bandara, di warung, di restoran, ketawanya luar biasa. Artinya saya bisa mengoreksi, bapaknya, ibunya tidak pernah menjelaskan ada norma di setiap tempat. Sebelum naik ke pesawat juga dikasih tahu, nah nanti kalau naik pesawat mungkin kira-kira 10 menit atau setengah jam telingamu akan budek, sakit di telinga. Ini untuk anak-anak yang pertama, dikasih pembekalan Bu, supaya apa? Ketika dia mengalami itu nggak nangis. Tapi kadang banyak orang tidak membekali ilmu itu padahal udah tahu, udah pengalaman. Begitu naik pesawat anaknya tekanan udaranya di telinga nangis, turun, budek, responnya dia adalah nangis. Bapak ibunya nggak seneng anak nangis, ditabokin mulutnya. Berhenti, jangan nangis, malu-maluin. Padahal dia telah lalai menyiapkan anaknya sebelum naik pesawat. Maka para ayahanda dan ibunda, problem pendidikan itu ada di kita, bukan ada di anak kita. Masalah pendidikan itu tidak ada di anak-anak kita. Masalah pendidikan itu yang punya siapa? Bapak ibunya yang bermasalah, bukan anaknya. Jadi kalau anak tumbuh besar berkembang dengan cara dan jalan yang salah, pastikan yang perlu dikoreksi bapak ibunya, bukan anaknya. Silakan dicatat cara mengkoreksi. Rasulullah SAW menyampaikan ada 4 sifat yang harus ditanamkan di dalam keluarga. Kalau 4 sifat ini kamu tanamkan di dalam keluargamu, insya Allah keluargamu akan menjadi keluarga yang dirahmati Allah. Yang pertama layyinah. Yang pertama layyin. Apa Bu artinya layyin itu Bu? Orang yang lemah lembut,
tutur katanya, jiwanya, juga karakternya lemah lembut. Orang lemah lembut bisa tegas nggak? Bisa, tapi nggak kasar. Menyampaikan pendapat dengan baik, menasehati dengan baik, itu namanya layyin, lemah lembut. Yang kedua, hayyin, tenang. Saya termasuk bukan orang yang bisa tenang, Bu. Saya enggak, saya itu panik kan orang. Respon saya pertama itu panik. Misalnya selama seminggu ini, karena batuk dan flu sangat berat, telinganya jadi budek. Udah panik, udah ditiup, macam ditetesin, budek. Kata istri saya, sabar aja, karena memang pilek itu ada hubungannya ke telinga. Namanya juga dokternya jadi satu, THT, telinga, hidung, dan tenggorokan, itu satu paket. Baru saya tenang. Oh iya ya, ada hubungannya telinga sama pilek. Jadi tumbuhlah bersama. Kalau bapaknya lagi panik, ibunya yang tenang. Kalau ibunya lagi panik, bapaknya yang tenang. Jangan dua-duanya panik. Selesai kalau dua-duanya panik. Hayyin layyin. Jadilah orang tua yang teduh jiwanya. Hayyin. Kalau layyin tadi lembut, kalau hayyin itu teduh, tenang. Tidak mudah memaki, tidak mudah melaknat. Coba kalau kamu gini terus, mama nggak ridho sama kamu. Itu memaki tuh, Bu. Mama nggak ridho, ridhonya itu double R, ridho. Terusin aja gini ya, terusin aja nih. Mama doain kamu, doain. Jangan jadi orang yang kasar dan pemaki. Rasulullah nggak suka, Allah membencinya. Hayyin itu adalah orang yang memiliki ketenangan, keteduhan lahir dan batin. Tidak gampang marah, tidak labil tapi stabil. Sementara layyin adalah orang yang sifatnya lemah lembut, mampu menyampaikan pendapat dengan baik, asertif bahasa psikologinya. Lalu yang ketiga, qarib, akrab, karib. Bahasa Indonesianya karib. Karib itu serapan dari qarib, akrab, dekat, mesra. Bapak dan Ibu, Rasulullah mengajarkan sering-sering mencium anak di tempat-tempat. Yang pertama, ubun-ubun. Cium, tiup sambil doain. Dulu kan orang-orang tua gitu sini tak sowo. Kata orang Jawa sowo, disembur, ditiup. Jadi orang soleh. Itu mengikuti Rasulullah, tapi caranya masing-masing. Dicium, ditiup ubun-ubunnya. Terakhir Bapak niup ubun-ubun anak-anak kapan, Pak? Setan keluar. Boleh. Namanya doa. Jadi orang yang rajin. Boleh. Yang pertama ubun-ubun. Yang kedua dahi. Sering mencium dahi. Yang ketiga pipi, kanan kiri. Yang keempat tangan, telapak punggung tangan. Telapak dan punggung tangan. Siapa yang lebih sering mencium tangan? Anak atau orang tua? Anak mencium orang tua nggak ada hadisnya. Tapi orang tua mencium tangan anak ada hadisnya. Anak mencium tangan orang tua itu refleks dan penghormatan. Tapi orang tua mencium tangan kepada anaknya itu bagian dari pendidikan. Setelah sholat, Bapak dicium tangannya, Bapak giliran mencium tangan anaknya. Saya melaksanakan itu, Bu. Cium tangan. Doain sebentar. Meskipun sederhana doanya harian, setiap hari doanya ganti. Ada sih doa sapu jagat jadi anak yang soleh ya. Ya boleh. Mudah-mudahan hari ini harimu menyenangkan ya nak. Yang lain doanya beda.
Mudah-mudahan kamu semangat hari ini ya. Yang ketiga beda. Anak saya tiga-tiganya perempuan Bu, beda-beda semua karakternya. Yang nomor 2 sensitif sekali. Nggak boleh dikritik langsung bibirnya, semua aliran darah mengalir ke bibir. Udah kalau gitu tuh, gitu. Anak yang pertama cueknya luar biasa. Pak, aku potong rambut dong. Sama potong rambut di mana? Enggak, sama bapak aja. Aku nggak cocok sama orang lain potong rambut. Akhirnya saya yang motong rambut Bu. Anak perempuan, bapak yang motong rambut Pak. Jadinya kayak brokoli. Anak saya yang pertama tuh rambutnya mekar. Yang ini jadi saya habisin. Kamu pengen rambut yang gimana? Yang nggak gerah. Oke. Habisin bawahnya jadi udah sini udah. Jadi kayak brokoli. Kalau setelah keramas, kering, boom. Ngembang kayak brokoli. Oh iya. Hampir semua anak-anak saya Bu, termasuk istri saya, yang nyukur rambutnya saya. Mulai anak saya rambut panjang, yang ngepang, yang nyisirin, sejak kecil saya, sambil doa. Maka para ayahanda, ibunda, ambil the golden moment, menjadi karib, menjadi akrab, dekat. Kalau coba ibu bapak ngelihat anak-anak kita waktu tidur Pak, Masya Allah, panjangnya luar biasa. Kok bisa sepanjang ini, udah tinggi, lebih tinggi dari ibunya, mendekati bapaknya, Masya Allah. Duduk sebentar, usap-usap, doain, cium tangannya, cium ubun-ubun, kening, pipi kanan dan kiri, punggung dan telapak tangan. Tangan ini ayah mencium tangan pekerja keras nih. Hani yang nomor 2 itu gitu. Anaknya kreatif sekali Pak. Tiba-tiba masuk ke kamar dia, kamarnya udah dicat macem-macem, udah tempelin tangan-tangan segala macam. Oh ya udah. Tiba-tiba ngangkat batu dari luar, ditata di taman di samping rumahnya. Silakan. Tiba-tiba kamar tidurnya dipisah, diganti itu. Cium tangannya. Ini setelah mencium tangan begini, Han, ini tangan pekerja keras nih Han. Subhanallah, Allah ridho nih tanganmu pekerja keras. Temukan kalimat-kalimat yang mengendap di jiwanya. Barangkali ini contoh kecil Bu yang bisa saya lakukan dan bisa saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Tapi saya menerima dan menuai manfaatnya. Pilih kalimat dan kata ketika ngobrol sama anak, jangan langsung gitu. Ibu-ibu tak kalau nyuruh tuh kadang-kadang nih, saya juga mengoreksi istri saya, ibu dan anak. Kadang-kadang nyuruh itu didahului dengan kritik dulu. Ini nih kalau mama nggak begini nih kamu nggak gitu. Padahal bisa didahului dengan apresiasi dulu Bu. Ini nih kalau kamu menata ruangan ini seneng nih, seger banget nih ruangan. Berikan apresiasi, jangan kritik lebih dulu. Anak-anak itu tidak perlu kritik kita kok Pak. Dia udah tahu kesalahannya. Hayyin, layyin, qorib. Di dalam qorib tadi ada cara mencium, bagian yang dicium, ubun-ubun, dahi, pipi kanan, pipi kiri. Boleh nggak guru mencium pipinya muridnya laki-laki? Boleh, tapi nggak pantas. Yang dicium dahinya. Tapi kalau perempuan, guru perempuan mencium murid perempuan, boleh. Beda-beda rasanya. Mencium tangan, boleh. Hayyin, layyin, qorib. Yang keempat, sahlan. Udah mau jam 11 aja Bu, udah mau Jumatan Bu. Ini boleh saya bawa ya nanti ya Bu. Kalau yang mau dibacain datang ke rumah. Sambil bawa makanan. Yang terakhir, hayyin, layyin, qorib, sahlan. Mudah. Jangan jadi orang yang sulit. Jangan jadi orang tua yang rumit.
mudah senang, mudah gembira, mudah bahagia. Hayyin, layyin, qorib, sahlan. Ngomongnya nggak berbelit-belit, sederhana aja sampaikan. Tidak seneng kalau anak susah. Ada bu orang tua yang anaknya susah dia seneng. Dikasih pekerjaan yang susah, semakin seneng ibunya. Seneng kalau ngelihat orang susah, susah kalau ngelihat orang seneng. Jangan membuat anak-anak kita itu menghindar. Misalnya kalau ini koreksi paling gampang adalah alarmnya Pak. Kalau Bapak ketemu anak menghindar dari Bapak, koreksi diri. Apa yang membuat anakku sulit? Apa yang membuat aku menyulitkan anakku? Tidak sahlan. Begitu juga guru. Kalau ada guru ketemu muridnya, lalu muridnya datang cium tangan senang, senang. Saya sholat subuh kemarin dalam keadaan menggigil, demam, pakai jaket, udah pakai shawl, udah kayak orang Eskimo gitu. Ada Sultan Atarik datang. Saat kemana aja? Berarti saya sahlan. Saya bisa mengukur diri saya sahlan. Saya gampang datang. Dia setelah cium tangan, iya Sultan, Ustaz Heri agak sakit nih seminggu ini. Oh kata anak muda GWS ya Ustaz. Gitu. Apa GWS? Get well soon. Lekas sembuh ya. Alhamdulillah GWS. Tapi kalau ada guru yang dihindari muridnya, periksa diri. Ada apa dengan saya? Kalau ada bapak, anaknya ketemu di rumah, bapaknya masuk kamar, anaknya pindah kamar, bapaknya masuk ke ruang makan, anaknya pindah ke ruang tamu, periksa diri. Ada apa? Atau kumpul semua tapi megang handphone semua begini, itu sahlan, tidak sahlan. Maka saya ulangi lagi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, cara mendidik Rasulullah ada 4: hayyin, layyin, qorib, sahlan. Kata-katanya lembut, jiwanya tenang, pribadinya mesra, dan memudahkan. Fisiknya adalah berinteraksi, mencium ubun-ubun. Boleh Bu, nanti periksa praktekkan Bu. Sini nak kamu. Kenapa Bu? Ibu pengen niup ubun-ubunmu. Ibu pengen nyium ubun-ubunmu. Cium ubun-ubun, dahi, pipi kanan kiri, telapak tangan dan punggung tangan. Insya Allah nanti kita ketemu lagi untuk mengkaji tentang metode pendidikan Rasulullah SAW. Sebagai brief saja, Rasulullah itu punya beberapa metode, kurang lebih ada 12. Yang pertama, menanamkan tauhid. Rasulullah nggak cerita macam-macam, tauhid yang ditanamkan. Yang kedua, seperti tadi, akrab dan bersahabat. Akrab dan bersahabat. Yang ketiga, jadi teladan. Ibu-ibu pernah baca hadis panjang 3 halaman Pak? Pernah? Perkataan Rasulullah panjang? Enggak, perkataan Rasulullah itu pendek-pendek semua. Tapi kalau hadis laporan pandangan mata, misalnya Abu Hurairah melihat Rasulullah begini, begitu, panjang, ada. Tapi kalau verbatim, kalimat dan kata-kata Rasulullah enggak ada yang panjang. Semuanya pendek-pendek. Ajarkan dengan teladan, karena Rasulullah mengajarkan bukan dengan kata-kata, teladan. Yang keempat, mendidik dengan kebiasaan. Ada bersin, baca alhamdulillah, itu kebiasaan. Aku mendoakan yarhamukallah, itu kebiasaan. Nguap, baca doa, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bangun tidur, bismika Allahumma ahya, ya tidur lagi. Masuk kamar mandi, bismika Allahumma ahya, itu mau tidur di kamar mandi. Allahumma inni a'udzu. Itu kebiasaan, mendidik dengan kebiasaan.
Rasulullah tuh kadang-kadang membiasakan satu kalimat itu ada yang diulang 30 kali, ada yang diulang 3 kali, ada yang diulang 7 kali, ada yang diulang 41 kali dalam sehari. Terus gitu aja. Mengulang-ulang sebagai kebiasaan. Keempat, kelima, membangun kepercayaan diri. Kamu bisa kok, maju deh. Kamu tahu kok, percaya deh. Membangun kepercayaan diri. Yang keenam, memahami karakter tadi itu. Kapan-kapan nanti saya boleh mengenalkan Bapak dan Ibu tentang pengenalan karakter melalui metode Stephen ini. Mudah Bu, insya Allah. Setelah pelatihan, Ibu dan Bapak akan dites sidik jarinya untuk mengetahui kecenderungannya masing-masing. Memahami karakter, lalu kemudian memotivasi perbuatan baik. Memotivasi perbuatan baik ini psikologi positif, Bapak dan Ibu yang dirahmati. Jadikan makan minum sebagai sarana pendidikan. Makan dan minum sarana pendidikan. Misalnya contohnya begini. Setelah makan di rumah makan, Bapak dan Ibu ngumpulin piring, mangkok, tempat sayur, tumpuk. Mudahkan waiters supaya ngangkutnya mudah. Itu pendidikan. Atau makan di tempat cepat saji. Setelah selesai semua sampah kumpulin, berdiri angkut ke tempat sampah, masukin. Itu sarana pendidikan. Belum lagi yang doa-doa macam-macam. Mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberikan makanan setelah beli. Anak-anak saya pernah, kok kamu terima kasih sih sama pelayan? Ini mereka lagi makan di luar, ketika waitersnya ngasih makanan pesanan, anak saya bilang terima kasih ya Mbak. Itu teman-temannya heran. Kok kamu terima kasih sih sama dia, kan tugasnya. Kan kita menjadi orang yang mulia dengan terima kasih. Menetapkan dan membangun adab. Adabnya apa? Bagaimana caranya? Yang ke berapa tuh lupa? 9. Yang ke 10. Sekarang yang ke 10. Oh, 9 sekarang ya. Menentukan konsekuensi. Bukan hukuman, konsekuensi. Seperti Rasulullah bilang, andai saja Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Itu konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kalau dia meninggalkan sholat setelah balik, pukul kakinya. Itu konsekuensi enggak? Konsekuensi. Kenalkan konsekuensi, bukan hukuman. Yang ke-10, memahami kebiasaan dalam kehidupan anak-anak. Bapak dan Ibu, anak-anak kita itu hidupnya kejam loh Bu, beneran. Sepatu nggak sama aja diledekin, baju beda aja diledekin. Karena itu fahami sulitnya menjadi anak-anak. Pahami sulitnya menjadi anak-anak. Terakhir, yang ke-11, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. 2 yang terakhir. Yang pertama, muliakan anak-anakmu. Muliakan Bu, dimuliakan, jiwanya itu dimuliakan. Akrimu auladakum, muliakanlah anak-anakmu, kata Rasulullah. Wa ahsinu adabahum, dan perbaikilah adab mereka. Jadi muliakan dulu, baru diperbaiki. Akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. 11 dan 12. Itu 2 rangkaiannya. Akrimu auladakum yang 11, wa ahsinu adabahum yang ke-12. Itu metode yang umum dilakukan Rasulullah SAW. Nanti dalam pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang perilaku dan kegiatan-kegiatan Rasulullah berinteraksi dengan anak-anak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon izin kepada Bapak dan Ibu menyampaikan apa yang saya sampaikan tadi. Semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum jema'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV, untuk Islam yang satu.